Tahukah Anda, 7 dari 10 pria di atas 60 tahun diam-diam menderita karena kehilangan gairah hidup mereka? Bukan cuma soal ranjang, tapi tentang merasa hidup lagi. Hari ini saya akan ungkap rahasia sederhana yang sudah mengubah hidup ribuan pasien saya, dan bahannya mungkin sudah ada di dapur Anda. Sekarang sebelum kita mulai, saya ingin Anda tahu bahwa apa yang akan saya bagikan ini bukan teori dari buku atau internet, tapi pengalaman nyata dari praktik saya selama 25 tahun menangani pasien lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua sahabat Vita Lansia sehat bahagia, saya dokter Rahmat kembali lagi berbagi tips kesehatan khusus untuk Anda yang sudah memasuki usia emas. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Nyalakan loncengnya biar enggak ketinggalan info kesehatan penting lainnya. Oh ya, komen juga dari daerah mana Anda nonton. Penasaran nih sebaran penonton kita dari Sabang sampai Merauke. Saya senang sekali melihat antusiasme Anda semua di kolom komentar. Banyak yang sharing pengalaman dan saling support. Ini yang saya suka dari komunitas kita, saling menguatkan dan berbagi. Minggu lalu seorang bapak bernama Pak Syamsul, 65 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Surabaya, duduk di depan saya dengan wajah murung. "Dok," katanya pelan sambil menunduk. Saya merasa seperti lampu yang mulai redup. Masih nyala, tapi cahayanya sudah tidak terang lagi. Istrinya yang duduk di sampingnya menambahkan dengan mata berkaca-kaca, "Suami saya masih ada, Dok." Tapi rasanya dia tidak benar-benar hadir seperti cuma raga tanpa jiwa. Saya melihat Pak Syamsul mengangguk pelan mengiyakan kata-kata istrinya dengan wajah yang semakin sendu. "Saya bangun tidur udah capek, Dok." Lihat istri tidak ada perasaan apa-apa. Padahal dulu saya sangat sayang sama dia. Sekarang rasanya hambar semua. Mau ngapa-ngapain malas. Cerita Pak Syamsul ini mungkin cerita Anda juga. Bangun pagi terasa berat melihat istri tidak lagi membuat jantung berdebar. Aktivitas yang dulu menyenangkan, sekarang terasa hambar. Anda pikir ini normal karena usia, Anda salah besar. Ini bukan takdir yang harus Anda terima. Ada yang bisa kita lakukan dan solusinya lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Saya sudah melihat ribuan pasien dengan keluhan serupa, dan hampir semuanya berpikir bahwa ini adalah bagian normal dari penuaan. Mereka pasrah menerima nasib. Padahal sebenarnya tubuh mereka masih punya potensi besar untuk kembali bergairah. Yang hilang bukan kemampuannya, tapi keseimbangannya. Dengar ya, yang Anda alami bukan sekedar sudah tua. Ini adalah sinyal dari tubuh bahwa ada yang tidak sinkron di dalam sistem Anda. Ibarat orkestra yang kehilangan dirijen. Semua alat musik masih bagus, tapi harmoninya hilang. Hormon tidak seimbang, pembuluh darah menyempit, energi tidak mengalir dengan baik. Tapi kabar baiknya kita bisa mengembalikan harmoni itu. Saya sering bilang ke pasien, tubuh manusia itu luar biasa canggih. Punya kemampuan self-healing yang dahsyat kalau kita kasih nutrisi yang tepat. Masalahnya, kebanyakan orang tidak tahu nutrisi apa yang dibutuhkan atau malah percaya mitos-mitos yang salah tentang kesehatan lansia. Ada yang bilang sudah takdirnya laki-laki tua kehilangan gairah. Ada yang bilang ini karma. Ada yang bilang ini hukuman, semua itu salah. Ini murni masalah biologis yang bisa kita atasi dengan pendekatan yang tepat. Disinilah saya ingin bicara tentang dua bahan ajaib yang sudah dipakai nenek moyang kita berabad-abad. Kunyit dan madu. Jangan remehkan karena murah dan mudah didapat. Kombinasi keduanya punya kekuatan luar biasa yang bahkan membuat profesor-profesor di universitas top dunia tercengang. Saya sendiri sudah meresepkan ini ke ribuan pasien dengan hasil yang bikin mereka kembali tersenyum. Tahun lalu saya ikut konferensi kesehatan internasional di Singapura dan peneliti dari Harvard presentasi tentang kekuatan kurkumin dalam kunyit. Mereka habiskan jutaan dolar untuk penelitian. Padahal nenek moyang kita sudah pakai kunyit untuk jamu sejak ratusan tahun lalu. Bedanya sekarang kita punya bukti ilmiah kenapa ini bekerja dengan sangat efektif. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang meningkatkan produksi nitric oxide dalam tubuh. Nitric oxide ini ibarat kunci yang membuka semua pintu pembuluh darah Anda, bikin darah mengalir lancar ke seluruh organ vital. Sementara madu selain manis di lidah mengandung boron yang membantu tubuh memproduksi testosteron lebih optimal. Bayangin dua bahan sederhana ini bekerja seperti tim mekanik Formula Watu yang tune up mesin tubuh Anda. Kurkumin juga punya sifat antiinflamasi yang 100 kali lebih kuat dari aspirin, tapi tanpa efek samping yang merusak lambung. Madu bukan sembarang gula, tapi mengandung 200 senyawa bioaktif, termasuk enzim, vitamin, mineral, dan antioksidan yang semuanya bekerja sinergis memperbaiki sistem tubuh Anda. Manfaat pertama yang paling cepat terasa adalah perbaikan aliran darah. Pak Handoko, 70 tahun dari Bandung cerita ke saya, "Dok, setelah 3 minggu rutin minum ramuan ini,
Saya merasa darah mengalir lebih deras seperti selang air yang sudah dibersihkan kotorannya, airnya jadi kencang lagi. Pembuluh darah yang lancar tidak cuma penting untuk urusan ranjang, tapi juga untuk energi, konsentrasi, dan stamina. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti jalan tol. Kalau macet semua terhambat, nutrisi tidak sampai ke sel-sel, oksigen tidak optimal, limbah metabolisme menumpuk. Kunyit bekerja seperti petugas yang buka semua gerbang tol bikin lalu lintas lancar kembali. Pak Handoko juga cerita, yang paling saya rasakan dok, kaki saya tidak kesemutan lagi. Dulu kalau duduk lama pasti kesemutan. Sekarang bisa duduk lama ngobrol sama teman-teman tanpa masalah. Manfaat kedua yang tidak kalah penting adalah keseimbangan hormon. Setelah usia 40, testosteron pria turun 1% setiap tahun. Di usia 60-an, Anda sudah kehilangan hampir seperempat hormon kejantanan Anda. Pak Bambang, 67 tahun, pensiunan tentara dari Medan bilang, setelah rutin konsumsi kunyit dan madu, saya kembali merasa seperti laki-laki sejati, bukan kakek yang sudah pensiun dari kehidupan. Istri saya sampai kaget dengan perubahan saya. Testosteron bukan cuma soal libido, tapi juga tentang motivasi, kepercayaan diri, massa otot, kepadatan tulang, dan bahkan kemampuan kognitif. Madu mengandung chrysin flavonoid yang mencegah konversi testosteron menjadi estrogen. Jadi testosteron yang Anda produksi tidak berubah jadi hormon wanita. Pak Bambang tambah lagi, saya jadi semangat olahraga lagi dok. Push up 20 kali tidak masalah, padahal sebelumnya 5 kali saja sudah ngos-ngosan. Ketiga, kombinasi ini membangunkan kembali sensitivitas saraf yang mulai tumpul. Pak Agus, 69 tahun dari Solo menggambarkan dengan indah. Rasanya seperti radio tua yang akhirnya dapat sinyal jernih setelah bertahun-tahun cuma bunyi kresek-kresek. Sentuhan istri kembali terasa, kehangatan kembali hadir. Antiinflamasi dalam kunyit memperbaiki fungsi saraf yang rusak karena peradangan kronis. Saraf kita dilapisi mielin seperti kabel listrik dilapisi plastik. Peradangan merusak mielin ini membuat sinyal saraf terganggu. Kunyit memperbaiki kerusakan ini, plus merangsang produksi BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang membuat saraf-saraf baru tumbuh. Pak Agus sharing lebih detail. Bukan cuma soal sentuhan fisik dok, tapi saya jadi lebih peka sama perasaan istri. Bisa baca mood dia, tahu kapan dia butuh perhatian ekstra. Ini yang membuat hubungan kami kembali hangat seperti dulu. Bicara soal peradangan, ini musuh tersembunyi yang merusak gairah hidup Anda. Peradangan kronis level rendah membuat tubuh selalu dalam mode bertahan. Tidak ada energi tersisa untuk bergairah. Pak Joko, Mama 6 tahun pengusaha dari Jakarta sharing. Bukan cuma soal tempat tidur, dok. Seluruh badan saya terasa lebih ringan, lebih segar. Seperti ada yang angkat beban berat dari pundak saya. Peradangan kronis ini silent killer yang tidak terasa tapi merusak perlahan. Ibarat api kecil yang terus menyala di dalam tubuh menghabiskan energi Anda untuk memadamkannya. Kunyit dengan kurkuminnya bekerja seperti pemadam kebakaran alami mematikan api-api kecil ini satu persatu. Pak Joko menambahkan, saya dulu bangun tidur badan pegal semua, sekarang bangun langsung segar. Istri bilang, wajah saya juga jadi lebih cerah, tidak kusam seperti dulu. Bahkan anak-anak komentar, Papa kok kelihatan lebih muda sekarang? Manfaat kelima yang sering diabaikan adalah kejernihan mental. Kabut otak atau brain fog sangat mempengaruhi libido dan gairah hidup. Kombinasi kunyit madu meningkatkan BDNF, protein yang membuat otak tetap tajam. Pak Wahyu, 71 tahun dari Yogya cerita dengan sumringah. Pikiran jadi jernih, mood membaik drastis. Istri bilang saya jadi romantis lagi seperti waktu pacaran dulu. Sering bawa bunga, ajak jalan-jalan, tidak cuma tidur di depan TV. Otak yang sehat adalah fondasi dari kehidupan seksual yang sehat. Kalau otak berkabut, mana bisa mikir romantis, mana bisa punya gairah. Kunyit meningkatkan aliran darah ke otak, sementara madu memberikan glukosa stabil yang jadi bahan bakar otak. Pak Wahyu juga bilang, saya jadi kreatif lagi dok, punya ide-ide untuk bikin istri senang. Kemarin saya ajak dia dinner di tempat pertama kali kita kencan. 45 tahun lalu dia nangis terharu. Bonus yang tidak terduga tapi sangat membantu kesehatan prostat membaik signifikan. Banyak pasien saya lapor frekuensi ke kamar mandi malam hari berkurang dari 4-5 kali, jadi cuma 1-2 kali. Tidur jadi nyenyak, bangun lebih segar, energi untuk aktivitas pagi jadi melimpah. Ini efek domino positif yang luar biasa. Prostat yang meradang adalah masalah umum pria di atas 60. Kunyit dengan sifat antiinflamasinya meredakan pembengkakan prostat, sementara madu membantu melawan infeksi saluran kemih yang sering menyertai masalah prostat. Pak Darmono, 48 tahun dari Semarang cerita, dulu saya takut pergi jauh karena harus sering cari toilet.
Sekarang bisa ikut tur keluar kota tanpa khawatir. Istri senang karena kami bisa jalan-jalan lagi seperti dulu. Tidur juga tidak terganggu. Jadi pagi-pagi saya dan istri punya waktu berkualitas bersama. Kalau Anda paham maksud saya, katanya sambil tersenyum malu-malu. Sekarang cara konsumsinya yang super gampang. Pagi hari sebelum sarapan, campurkan 1 sendok teh kunyit bubuk dengan 2 sendok makan madu murni dalam segelas air hangat. Aduk rata, minum selagi hangat. Sore hari Anda bisa tambahkan kunyit dalam teh atau masakan. Malam sebelum tidur, oleskan campuran kunyit madu di atas roti tawar sebagai camilan sehat. Simpel kan? Tidak perlu ritual rumit atau peralatan mahal. Kenapa harus air hangat? Karena air hangat membantu penyerapan kurkumin lebih optimal. Kenapa sebelum sarapan? Karena perut kosong menyerap nutrisi lebih baik. Untuk yang tidak suka rasa kunyit yang agak pahit bisa tambahkan perasan jeruk nipis atau lemon. Vitamin C dalam jeruk membantu penyerapan kurkumin sampai 2000% lebih baik. Beberapa pasien saya kreatif, mereka campur dalam smoothie buah, dalam yogurt, bahkan ada yang bikin es kunyit madu untuk cucu-cucunya. Yang penting konsisten setiap hari. Untuk yang baru mulai, ingat prinsip ini. Konsistensi mengalahkan intensitas. Lebih baik dosis kecil tapi rutin setiap hari daripada dosis besar tapi bolong-bolong. Mulai dengan setengah dosis dulu. Kalau perut Anda sensitif, naikkan bertahap. Konsumsi setelah makan untuk hindari gangguan lambung. Dan yang paling penting sabar. Ini bukan obat kuat instan, tapi perbaikan menyeluruh yang butuh waktu 2-3 minggu untuk terasa maksimal. Pak Sutanto, 64 tahun dari Malang, sharing pengalamannya. Minggu pertama saya tidak merasa apa-apa, hampir menyerah. Tapi istri saya bilang, "Pak, coba lanjut dulu sebulan." Minggu ketiga, wow, saya merasa seperti jam yang baru diganti baterainya. Energi penuh, mood bagus, dan yang paling penting saya dan istri kembali mesra seperti pengantin baru. Padahal kami sudah menikah 40 tahun. Walaupun alami, tetap ada yang perlu diwaspadai. Kalau Anda sedang minum obat pengencer darah atau punya masalah kandung empedu, konsultasi dulu dengan dokter. Kunyit bisa interaksi dengan beberapa obat juga. Kalau ada reaksi alergi seperti gatal atau ruam, stop dulu dan cari alternatif lain. Safety first. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Saya selalu tekankan ke pasien. Jangan sembarangan campur obat herbal dengan obat dokter tanpa konsultasi. Pak Herman, 85 tahun dari Surabaya, pernah cerita dia langsung minum dosis tinggi tanpa bertahap. Akibatnya perutnya mulas dan diare. Saya pikir makin banyak makin bagus, Dok. Ternyata salah. Setelah ikuti petunjuk dokter dengan dosis bertahap, sekarang tidak ada masalah dan hasilnya luar biasa. Untuk yang punya riwayat batu ginjal, hati-hati dengan kunyit dosis tinggi karena mengandung oksalat. Tapi dosis yang saya rekomendasikan aman untuk kebanyakan orang. Saya ingin ubah cara pikir Anda tentang penuaan. Usia tua bukan tentang penurunan dan kemunduran. Ini tentang transformasi dan kematangan. Seperti wine yang makin lama makin berkualitas atau keju yang makin lama makin nikmat, Anda bisa makin bijak dan tetap bergairah. Tubuh Anda sudah setia menemani puluhan tahun melayani Anda tanpa henti. Sekarang giliran Anda membalasnya dengan perawatan yang layak. Pak Wijaya, 72 tahun dari Bali, punya filosofi indah. Dok, saya anggap tubuh saya seperti mobil klasik. Makin tua, makin antik, makin perlu perawatan khusus. Tapi kalau dirawat baik, performanya bisa mengalahkan mobil baru. Saya buktikan dengan masih bisa surfing di usia 72. Mindset ini penting. Jangan lihat usia sebagai batasan, tapi sebagai pencapaian. Anda sudah survive sampai usia ini, itu prestasi luar biasa. Sekarang tinggal bagaimana membuat tahun-tahun emas ini berkualitas. Jangan tunggu besok, jangan tunggu Senin depan, jangan tunggu tahun baru. Hari ini sekarang juga setelah nonton video ini, pergi ke dapur, ambil kunyit dan madu buat ramuan pertama Anda. Satu langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar untuk kesehatan Anda 3 bulan mendatang. Tubuh Anda sudah berjuang keras untuk Anda. Sekarang waktunya Anda berjuang untuk tubuh Anda. Pak Rahmat, 66 tahun dari Padang, sharing cerita inspiratif. Saya tunda-tunda selama 6 bulan setelah dengar tentang ini. Nyesal kalau saya mulai dari dulu, sudah 6 bulan saya nikmati hidup yang lebih berkualitas. Jangan seperti saya. Mulai sekarang. Saya paham memulai sesuatu yang baru itu tidak mudah. Tapi ingat, perjalanan 1000 km dimulai dengan satu langkah. Langkah pertama Anda hari ini menentukan kualitas hidup Anda tahun depan. Bayangkan 3 bulan dari sekarang Anda bangun dengan mata berbinar. Istri tersenyum melihat semangat Anda. Anak-anak komentar, "Bapak kok makin mudah?" Anda kembali menikmati hobi, berkebun dengan semangat, main dengan cucu tanpa ngos-ngosan, dan ya kehidupan pribadi dengan istri kembali berwarna.
Ini bukan mimpi, ini realita yang sudah dialami ribuan pasien saya. Sekarang giliran Anda Pak Budiman 70 tahun dari Makassar cerita dengan mata berkaca-kaca. Dok, 3 bulan lalu saya hampir menyerah dengan hidup. Sekarang saya punya rencana liburan keliling Indonesia dengan istri. Something yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Cucu-cucu bilang, kakek sekarang keren, tidak loyo lagi. Istri saya, dia bilang dia jatuh cinta lagi sama saya seperti 45 tahun lalu. Ini bukan tentang menjadi muda lagi, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda di usia berapun. Sebagai dokter yang sudah 25 tahun mendampingi para lansia, saya berjanji akan terus berbagi ilmu yang bermanfaat untuk Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat. Usia boleh bertambah, tapi semangat harus tetap muda. Jangan lupa share video ini ke grup WA keluarga atau teman-teman yang membutuhkan. Like kalau informasi ini bermanfaat, dan subscribe untuk update tips kesehatan lainnya. Saya tahu banyak dari Anda yang malu membicarakan topik ini. Tapi percayalah Anda tidak sendirian. Ribuan pria seusia Anda mengalami hal yang sama. Bedanya yang menonton video ini sampai habis dan mengambil tindakan, mereka yang akan merasakan perubahan. Saya, Dokter Rahmat, akan selalu ada untuk mendampingi perjalanan kesehatan Anda. Ingat, kunyit dan madu hanya alat. Yang paling penting adalah komitmen Anda untuk berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat Vita Lansia. Sehat bahagia. Tetap sehat, tetap bergairah, tetap bahagia.